Nah, tapi gue mau tanya deh, yang paling heartfelt, yang benar-benar lu rasain tuh gila. Ini gue benar-benar dapat dari sini sih. Kalau nggak di sini gue nggak bisa. Ini gue benar-benar greatest achievement gue di jalanin bisnis ini gitu. Boleh dong di-share? Oke. Greatest achievement gue ya sebenarnya banyak sih, tapi yang paling gampang dilihat itu ya perubahan dari sikap gue, karakter ya. Jadi dulunya kan gue orangnya gloomy gimana. Kalau orang ngomong apa, gue pasti komenin negatif. Jadi gue selalu negatif lah, intinya orangnya gitu. Nah di situ gue baru mulai ada pandangan yang berubah. Jadi gue secara personal udah berubah jadi lebih baik. Bisa ngomong, bisa public speaking, bisa ketemu orang. Ya lebih menyenangkan lah. Kalau dulu kan gue selalu nyelekitin orang gitu kan. Nah di situ banyak perubahan-perubahan yang gue berubah lah. Terutama di kehidupan gue juga, dan ya finansial udah pasti berubah. Nah, yang tadinya gue nggak deket sama orang tua, tapi karena udah ngerti kenapa, ya gue mulai deket sama orang tua. Ini unik sih, orang tua gue itu ngegedein gue itu dengan membanding-bandingkan dengan orang lain gitu ya. Jadi kalau gue bilang, ma gue mau beli mobil nih, ma gue mau beli rumah, bisa selesai nggak lu, bisa bayar cicilannya nggak, bisa lunas nggak gitu ya. Jadi selalu diragukan. Nah, tapi karena gue udah percaya sama diri gue, akhirnya gue langsung beli aja. Udah keluar rumahnya, udah keluar mobilnya, baru orang tua gue percaya. Itu pertama kalinya emak gue baru bilang, Will, gue bangga malu. Ini yang gue biasa sih masih perasaannya Will ya. Oke, kalau Adrian? Ya sebenarnya kurang lebih mirip ya sama si Willy. Kalau ngomongin self development, ya kita di bisnis ini sih bener-bener dapat banget. Karena dari kita tuh dilatih dari mental, karakter, mindset dan lain-lain. Terus kalau ngomongin materi, gue juga yakin lah semua yang di sini pasti juga udah pada dapat ya, dari income, dari beli rumah, beli mobil, sampai biaya merit sendiri. Ya gue yakin semua di sini juga pasti udah achieve hal tersebut gitu. Cuman yang paling gue ingat, yang paling memorable buat gue, greatest achievement gue itu adalah bisa kasih pembuktian ke orang tua gue, terlebih nyokap gue ya. Mungkin nyokap gue ada di sini kali ya, karena dia tadi minta link Zoom-nya gitu ya. Coba aja. Halo Tante. Gitu. Nah, yang paling gue ingat itu waktu itu karena gue di bisnis ini dari tahun 2016, 15 sih tepatnya, cuma 15 akhir, cuma 2016 baru ada jalan-jalannya dan lain-lain gitu. Nah, gue udah janji terhadap beliau itu udah sampai 3 kali gitu. 3 kali. Yang pertama gue gagal, waktu itu mau ke New Zealand. Gue nggak achieve, gue ingkar janji lah bilang sama dia. Terus kedua mau ke Paris, juga sama, ingkar janji juga, jadi nggak pergi juga. Sampai terakhir yang ketiga, begitu gue telepon, gue bilang, Mak, pokoknya jaga kesehatan, kita harus ke Eropa ya, ke Berlin waktu itu. Gue pasti dapetin 2 tiket. Gue bilang kayak gitu, cuman nyokap bilang, ya dia cuma ketawa-ketawa aja, haha. Cuma karena udah ngerti ya, udah keseringan nih diingkarin gini. Terus tiba-tiba yang ketiga ini, ini beneran nggak sih? Udahlah, ya dia cuma iya aja. Ya udah, akhirnya karena udah terlanjur ngomong kayak gitu ke orang tua, udah janji juga. Kali itu gue udah bener-bener mikir, gue udah ngomong nih sama orang tua gue nggak boleh ingkarin nih kali ini. Udah ketiga kali, kalau sampai yang ketiga kali gue ingkar janji juga, ya gue mau jadi apa gitu. Gue nggak bisa membuktikan omongan gue, padahal gue ini laki-laki loh, cowok anak pertama gitu. Masa gue gagal sih gitu. Akhirnya pada saat itu gue kejar, puji Tuhan dapat gitu. Yang gue bener-bener ingat banget ketika orang tua gue udah sampai di pesawat ya, terlebih nyokap gue ya, udah sampai di pesawat, dikira ini kayak ke Singapura kali ya. Jadi bener nggak sih ini beneran ke Belanda? Cuman pas lihat pesawatnya, oh ya ini beneran ke Belanda deh, karena pesawatnya itu pesawat Belanda gitu pada saat itu. Akhirnya nyampai, ya puji Tuhan happy banget sih. Bener-bener ngelihatnya itu kalau kayak anak kecil baru dapat barang yang sangat diinginkan. Nah itu orang tua tuh seperti itu. Ketika dapat achieve hal yang benar-benar belum pernah dia dapatin dan akhirnya achieve. Terus gitu. Terlebih dari anaknya lagi. Ya. Tante boleh dong komen nih, bener nggak Tante kayak anak ya? kecil mau beli Tapi sebenarnya kayak apa sih, Dri, happy-nya nyokap? Sebenarnya kalau ditanya kayak apa ya, harus lihat sendiri sih, Grip. Gue juga susah jelasinnya gitu.
mungkin ada satu momen sih waktu itu di jalanan Eropa ya, waktu itu lagi jalan-jalan, cuman minum coklat doang gitu, cuman karena memorable banget akhirnya gue rekam momen itu ya, mungkin karena di IG story cuma 15 detik, boleh kali ya gue share ya? Boleh ya, banget. Gue share ya teman-teman ya. Bentar gue share ke tim IT, tolong dibantu ya. Nah teman-teman, kita mau lihat ya gimana sih perasaan seorang orang tua yang bisa dapat hadiah yang dia belum pernah dapat, dan ini dari anaknya gitu ya. Mungkin kita seringnya merasa oh yang kasih hadiah itu orang tua ke anak udah biasa ya teman-teman. Tapi gue yakin kita semua yang di sini punya kerinduan untuk sebagai anak bisa kasih sesuatu ke orang tua gitu. IT udah videonya? Oke. Boleh diputerin? Halo Mam. Halo, menikmati hidup. Makan mewah, minum mewah. Dahsyat. Oh, luar biasa. Coklatnya berapa euro? Udah 5 euro ya. 5, waduh gila. Aduh, Tante seneng banget ya. Benar-benar gue hampir menangis loh, karena gue berasa, aduh senyumnya bahagia banget ya teman-teman. Mau highlight adalah yang tadi gue udah sempat mention ya, seringkali kita itu merasa ya udah selayaknya orang tua tuh kasih sesuatu buat kita gitu. Tapi memang kalau kita bisa kasih balik teman-teman ke orang tua kita, pasti akan luar biasa ya. Karena ya kalau mau kasih itu mendingan sekarang secepatnya teman-teman. Kita itu balapan sama waktu. Kita nggak tahu, sorry ya, umur mereka tuh sampai kapan gitu. Gue kalau ceritanya gini, gue bisa berakhir karena waktu itu benar-benar memang, apalagi tadi ada visualnya ya teman-teman ya, lihat mamanya Adrian tuh benar-benar happy banget ya. Ya, boleh ya gue tambahin sedikit lagi, Gret. Paling kayak gini sih teman-teman, mungkin pesan buat teman-teman yang masih orang tuanya masih lengkap, masih bisa sempat ngebahagiain orang tuanya. Satu hal sih yang tadi Ingrid juga bilang, kita kan kejar-kejaran sama waktu ya teman-teman ya, kita balapan nih. Orang tua kan juga semakin ujung-ujungnya semakin tua gitu. Cuman teman-teman harus ingat satu hal teman-teman, selain waktu, ada satu kondisi lagi yang kita benar-benar nggak tahu, yaitu kondisi tiba-tiba terjadi pandemi seperti ini teman-teman. Iya. Kita nggak tahu ke depannya itu bakal terjadi hal seperti apa lagi. Video tadi teman-teman 2019 itu untungnya ya teman-teman, gue masih sempat tepatin janji gue ke orang tua gue. Gue masih sempat tepatin, dan tahun 2020 udah nggak bisa sama sekali lagi gitu. Untung ya, kalau nggak kena COVID tuh. Bener, makanya kalau gue batal ya, 2020 tuh gue udah nggak bisa pergi loh. Padahal udah achieve juga gitu. Kita semua Semuanya udah achieve, tapi nggak bisa berangkat. Untungnya tahun 2019, gue bener-bener yang namanya balapan dengan waktu, balapan dengan kondisi. Apa yang bisa kita kerjain sekarang, kita kerjain sekarang teman-teman. Kita bisa achieve itu sekarang, harus sekarang. Kenapa? Karena ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Gitu sih, Gret. Jangan buang waktu. Benar-benar sih. Jangan buang waktu. Oke. Nah, gue benar-benar belajar dan terinspirasi banget sih dengerin cerita kalian pada